Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah surat Al-Kafirun. Sebelum pada penjelasan surat Al-Kafirun, marilah kita simak bersama-sama lantunan surat Al-Kafirun berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Penjelasan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, dalam arti bahwa surat Al-Kafirun turun di kota Mekah. Nama surat Al-Kafirun diambil dari kata yang muncul pada ayat pertama dalam surat Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Pokok isi surat ini adalah tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukkan ajaran agama. Dalam arti tidak boleh mencampur adukkan dalam hal beribadah dalam masing-masing agama, dalam setiap agama. Karena dalam setiap agama tentunya diatur tata cara beribadah sesuai agama masing-masing. Asbabun nuzul surat Al-Kafirun adalah asbabun nuzul bisa disebut juga dengan sebab-sebab atau latar belakang. Sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah pada masa penyebaran Islam di Mekah. Kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut, mereka berusaha mengajukan proposal kompromi kepada Rasulullah SAW, di mana mereka menawarkan jika Rasulullah mau memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surat ini diturunkan untuk menjawab hal tersebut. Dengan demikian bahwa turunnya surat ini dilandasi adanya ajakan orang-orang Quraisy untuk berbagi atau tukar-menukar kepercayaan mereka. Mereka akan menyembah Allah sebagaimana Rasulullah SAW beribadah pada waktu itu, dengan catatan Rasulullah SAW juga beribadah atau menyembah Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian arti ayat per ayat dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum, dan aku tidak pernah menyembah penyembah apa yang kamu sembah.
wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Demikian penjelasan atau arti ayat per ayat dari surat Al-Kafirun. Kemudian tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun diantaranya adalah ihfa, yang terdapat pada kalimat antum pada ayat yang ketiga, ayat yang kelima juga ada kalimat antum, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta, adalah hukum bacaan ihfa. Kemudian ada idgham bi gunnah, abidum ma abattum, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim pada ayat yang keempat. Kemudian ada matobi, salah satunya adalah abidun. Abiduna pada ayat yang ke-5. Kemudian ada idhar safawi, yaitu pada kalimat lakum dinukum, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf dal pada ayat yang ke-6. Demikian penjelasan masalah tajwid dalam surat Al-Kafirun. Keutamaan surat Al-Kafirun adalah surat Al-Kafirun adalah surat ajakan toleransi beragama. Surat ini merupakan surat yang sangat terkenal karena isinya mengajarkan toleransi antar umat beragama. Kita hidup di negara Indonesia, saat ini terdapat 6 agama. Yang pertama Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, ke-6 Konghucu. Di antara 6 agama yang ada di Indonesia itu perlu adanya toleransi antar umat beragama agar terjadi atau terjalin kehidupan yang rukun di antara umat beragama. Sehingga surat ini sangat berkenan atau berpengaruh dalam hal toleransi umat beragama, khususnya yang ada di Indonesia. Contoh soal yang pertama, arti Al-Kafirun adalah seperti yang dibahas di awal. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Soal yang kedua, isi surat Al-Kafirun berkenaan tentang toleransi antar umat beragama atau tidak ada kompromi dalam hal ibadah. Soal yang ketiga, surat Al-Kafirun diturunkan di awal disebutkan bahwa surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Maka dengan demikian surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun adalah surat yang urutan surat Al-Kafirun di awal disebutkan adalah yang ke-109 di dalam Al-Quran.
Nomor 5, apabila dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah. Kemudian soal yang ke-6, lawan kata kafir adalah mukmin, beriman. Kafir itu artinya tidak beriman. Berarti lawan katanya adalah mukmin, yaitu beriman, orang mukmin, orang yang beriman. Soal yang ke-7, menyebutkan Allah dengan sesuatu selain Allah, misalnya berhala, disebut dengan syirik. Menyebutkan Allah atau menyembah Tuhan selain Allah seperti berhala, menyembah matahari, menyembah batu, dan lain sebagainya, itu disebut syirik. Soal nomor 8, 9, dan 10 adalah bentuk soal pernyataan, benar atau salah. Nomor 8, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah sesembahan orang kafir. Ini masuk pernyataan yang benar, B. Nomor 9, cara membaca idgham bigunnah adalah dengan tidak mendengung. Seperti yang dicontohkan tadi, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim masuk dalam hukum bacaan idgham bigunnah. Dalam pernyataan ini, cara membaca idgham bigunnah adalah dengan tidak mendengung. Itu adalah jawab pernyataan yang salah. Idgham bigunnah harus dibaca dengan mendengung. Berikutnya nomor 10, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita dianjurkan untuk mengutamakan sikap toleransi. Ini pernyataan benar atau B. Demikianlah penjelasan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.